Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nirwan Dewantaryani Putri dari kelas D reguler 2023. Nah, kali ini saya akan membahas materi saya yaitu di bab 1 di kelompok magang. Saya membahas di materi keempat yaitu The Idea of Good Democracy dari bukunya Parabi Pakih, yaitu fondasi terbentuknya negara manajerial dan otoritarian di Indonesia 1950 hingga 1965. Nah, di sini saya akan membahas latar belakang terlebih dahulu. Kalau dilihat kondisi Indonesia setelah kemerdekaan, terutama di periode 1950 hingga 1957, sistem politik yang dijalankan itu adalah demokrasi liberal atau parlementer. Tapi sistem ini banyak menimbulkan masalah, mulai dari instabilitas politik dan jatuh bangunnya kabinet, konflik ideologi dan antar partai. Nah, sampai sulitnya mencapai kesepakatan dalam pembangunan nasional. Jadi para Bipaki ini menyebut masa ini sebagai periode kebingungan dalam mencari bentuk negara modern. Banyak sekali banyak elit politik Indonesia waktu itu percaya pada demokrasi, tapi praktiknya justru membingungkan dan membuat negara jadi tidak efektif. Nah, dari situlah muncul gagasan baru dari Soekarno, yaitu demokrasi terpimpin. Nah, Soekarno menilai bahwa demokrasi ala Barat ini tidak cocok untuk Indonesia yang punya budaya gotong royong dan nilai-nilai yang kolektivitas. Nah, bagi dia rakyat Indonesia ini bukan harus memimpin secara langsung, tetapi dipimpin dalam suasana kebersamaan menuju tujuan revolusi. Nah, Parabi ini melihat bahwa ide si Soekarno ini bukan sekedar soal politik, tapi lebih dalam ini adalah dasar bagi terbentuknya sistem negara yang kuat dan terpusat. Nah, di mana kekuasaan tidak lagi berada di tangan banyak partai, tapi dikendalikan oleh satu pusat otoritas itu sendiri atau negara itu sendiri. Nah, ada gagasan utama menurut para Bipaki. Yang pertama yaitu demokrasi terpimpin lahir dari krisis sistem liberal. Nah, Parabi ini menjelaskan bahwa gagasan demokrasi terpimpin sebenarnya adalah reaksi terhadap kegagalan sistem parlementer. Dalam sistem itu, partai-partai lebih mementingkan kepentingannya sendiri daripada tujuan nasionalnya. Nah, datangnya si Soekarno kemudian mengusulkan agar demokrasi Indonesia tidak lagi bebas dari Barat, tapi terpimpin. Nah, oleh prinsip-prinsip gotong royong dan persatuan. Dengan begitu, keputusan-keputusan dan keputusan besar akan diambil melalui musyawarah dan pimpinan tunggal yang dianggap memahami arah revolusi. Nah, para Bipaki ini pun menilai ide ini menjadi landasan awal terbentuknya struktur kekuasaan otoritarian karena dalam praktiknya ini pimpinan revolusi yaitu Soekarno mendapat legitimasi untuk mengontrol hampir semua aspek kehidupan bernegara. Lanjut yaitu pimpinan sebagai simbol kesatuan. Di dalam bab ini si Parabi ini menyoroti peran Soekarno yang memosisikan diri sebagai penuntun revolusi dalam sistem demokrasi terpimpin. Nah, rakyat tidak lagi sebagai individu-individu bebas, tetapi sebagai satu kesatuan yang harus diarahkan demi kepentingan kita bersama gitu. Nah, pemimpin
pemimpin seperti Soekarno dianggap sebagai perwujudan kehendak rakyat dengan konsep legitimasi politik tidak lagi datang dari pemilu atau parlemen, tetapi dari kedekatan ideologis antar rakyat dan pemimpinnya. Nah, si Farabi ini menyebut ini sebagai bentuk kultus kepemimpinan yang secara tidak langsung menggeser prinsip demokrasi menjadi prinsip otoritarisme yang berorientasi pada satu figur tersebut. Nah, lanjut yaitu naiknya peran militer dan birokrasi, di mana salah satu poin penting nih yang dikupas si Farabi ini adalah bagaimana dalam sistem demokrasi ini terpimpin, yaitu militer dan birokrasi mulai naik kelas sebagai kekuatan politik baru. Nah, Soekarno menilai bahwa partai-partai tidak disiplin dan terlalu sibuk berdebat. Sementara militer dianggap memiliki semangat, disiplin, dan nasionalisme yang tinggi. Nah, akibatnya militer ini mulai dilibatkan bukan hanya dalam pertahanan, tetapi juga dalam pemerintahan dan ekonomi. Nah, lanjut, birokrasi ini merupakan sipil yang diperluas fungsinya untuk mengelola pembangunan, di mana menurut si Farabi inilah yang disebut dengan negara, yaitu negara manajerial atau negara yang dijalankan oleh teknokrat, pejabat, dan militer dengan logika yang efisiensi dan kontrol. Nah, bukan lagi logika yang partisipasi politik rakyatnya gitu. Lanjut yaitu modernisasi yang bersifat otoritarian. Nah, Farabi menyebut ya bahwa proses ini sebagai authoritarian modernization, yaitu modernisasi yang dijalankan lewat kekuasaan negara yang kuat atau dan terpusat. Nah, artinya pembangunan ekonomi dan reformasi sosial dilakukan bukan lewat demokrasi atau partisipasi rakyat, tapi lewat kebijakan dari atas, yaitu top down. Nah, Soekarno ingin Indonesia itu menjadi negara yang modern dan maju, tapi jalan yang dipilih adalah bangunan di bawah kendali negara yang otoriter. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar bagi pola pemerintah Orde Baru di bawah Soeharto, di mana militer dan teknokrat ini melanjutkan pola negara, yaitu pola negara yang manajerial yang sudah dimulai sejak demokrasi terpimpin. Nah, jadi teman-teman, keterkaitan dengan CPMK yaitu menganalisis proses terbentuknya negara manajerial dan perluasan peran militer dalam politik Indonesia pada periode 1950 sampai 1965 sebagai fondasi lahirnya negara pembangunan yang bercorak otoritarian. Nah, jika dikaitkan dengan CPMK yang diberikan oleh dosen saya, gagasan demokrasi terpimpin yang dijelaskan oleh si Farabi Paki ini menggambarkan secara jelas proses terbentuknya negara manajerial dan perluasan peran militer dalam politik Indonesia pada periode 1950 hingga 1965. Nah, dalam kerangka inilah negara mulai berfungsi bukan lagi sekedar sebagai pelindung rakyat, tetapi sebagai pengatur utama kehidupan politik, ekonomi, dan juga sosial masyarakat. Nah,
Yang pertama yaitu proses terbentuknya negara manajerial. Nah, terlihat dari bagaimana sih Soekarno itu menempatkan negara sebagai pusat dari segala kegiatan pembangunan, yaitu birokrasi dan teknokrat diberi peran besar dalam menyusun rencana dan pelaksana pembangunan sistem ini. Nah, berorientasilah pada efisiensi dan juga kontrol dan kepatuhan terhadap garis kebijakan negara uh, yang merupakan ciri utama negara manajerial tersebut. Nah, yang kedua itu perluasan peran militer tampak dari meningkatnya keterlibatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI dalam urusan pemerintahan dan ekonomi. Nah, melalui konsepsi middle way yang digagas Nasution, militer tidak hanya berfungsi menjaga keamanan, tetapi juga dianggap sebagai penjaga revolusi. Dan pelaksana pembangunan ini memperkuat posisi militer sebagai bagian dari struktur kekuasaan negara. Nah, yang ketiga itu semua perkembangan itu menjadi pondasi bagi lahirnya negara pembangunan yang bercorak otoritarian dan yang bercorak otoritarian pada masa Orde Baru. Nah, prinsip yang dipraktikkan di masa demokrasi terpimpin seperti pembangunan yang dikontrol di atas, pergaulan birokrasi, dan juga keterlibatan militer dalam politik. Nah, menjadilah pola yang diwarisi oleh pemerintah Soeharto. Dengan demikian, gagasan tadi ini, si versi Soekarno dalam analisis Paradipaki dapat dipahami sebagai cikal bakal negara pembangunan yang mengutamakan stabilitas dan kontrol politik dibandingkan demokrasi dan partisipasi rakyat. Nah, kalau dilihat nih, kalau saya lihat secara kritis, gagasan demokrasi terpimpin ini memang punya niat yang baik, ingin menyatukan bangsa dan menciptakan stabilitas politik. Tapi di sisi lain, menurut si Paradipaki, ide ini menjadi pintu masuk bagi lahirnya sistem otoritarian di Indonesia dengan dalil persatuan dan pembangunan kekuasaan yang akhirnya terkonsentrasi di tangan negara dan elit tertentu. Nah, terutama militer dan teknokrat, rakyat kehilangan ruang partisipasi politik karena semua keputusan itu diambil dari atas. Nah, jadi bisa dibilang ya, demokrasi terpimpin adalah jembatan antara masa revolusi dan masa otoritarian modern. Nah, di mana negara mulai berperan sebagai pengolah kehidupan masyarakat, bukan sekedar pelindung. Nah, jadi kesimpulannya yaitu dari penjelasan si Paradipaki di bab 1 ini bisa disimpulkan ya bahwa the idea of good democracy bukan cuma gagasan politik si Soekarno, tapi juga awal terbentuknya negara, yaitu negara manajerial dan otoritarian di Indonesia. Nah, Soekarno membangun ideologi bahwa negara harus kuat, terpimpin, harus memimpin langsung, dan rakyat harus diarahkan demi stabilitas dan pembangunan. Nah, dalam praktiknya, militer dan birokrasi menjadi dua kekuatan utama yang menggerakkan negara dan pola. Inilah yang nantinya berkembang menjadi negara pembangunan ala Orde Baru. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.